Hari ini kita akan mempelajari mengenai relasi sudut alfa dengan sudut lebih dari 360 derajat. Nah, untuk materi sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai perbandingan trigonometri untuk sudut yang berelasi, di mana sudutnya itu adalah sudut yang lebih dari 90 derajat sampai 360 derajat. Nah, sekarang bagaimana jika sudutnya lebih dari 360 derajat? Jadi ada beberapa rumus yang nantinya harus kalian ingat. Untuk yang pertama, jika nanti yang ditanyakan adalah sinus suatu sudut di mana sudutnya lebih dari 360 derajat, maka sudut itu harus kalian ubah bentuknya menjadi 360 derajat dikalikan dengan K ditambah dengan alfa. Maka dia akan sama dengan sin alfa, di mana K ini merupakan bilangan bulat positif yang menyatakan banyaknya putaran pada kuadran. Jadi kalau satu putaran itu kan banyaknya 360 derajat. Sedangkan jika sudutnya lebih dari 360, berarti kita harus menghitung banyak putarannya. Jadi dia pasti bilangan bulat positif ya. Oke, misalkan kita gambarkan suatu kuadran. Jadi misalkan di sini yang ditanyakan adalah sin 750 derajat ya. Ditanyakan sin 750 derajat. Jadi dari 0, satu putaran itu kan 360 derajat. Jika dua putaran itu 360 dikali 2 kenanya 720 derajat. Sedangkan yang ditanyakan adalah 750 derajat, berarti dua putaran lebih dia. Kira-kira di sini 750 derajatnya. Jadi untuk sin 750 derajat ini dia kena dua putaran lebih ya. Kemudian untuk yang kedua yaitu cos. Rumusnya sama, kita menggunakan 360 derajat dikalikan K ditambah alfa, kita ubah seperti itu, maka dia akan sama dengan cos alfa. Jadi yang kita lihat adalah sudut yang paling belakang ya. Kemudian untuk yang ketiga adalah tan. Untuk tan itu kita tidak menggunakan 360 derajat, tapi kita menggunakan 180 derajat dikalikan dengan A ditambah alfa, itu sama dengan tan alfa. Kemudian yang keempat itu kosekan, karena kosekan ini merupakan kebalikan dari sin, jadi dia mirip seperti rumus sinnya ya. 360 derajat kali K ditambah alfa, maka dia sama dengan kosekan alfa. Kemudian yang kelima itu adalah sekan, di mana sekan itu merupakan kebalikan dari cos. Maka rumusnya juga mirip cos, menggunakan 360 derajat kali K ditambah alfa. Maka dia akan sama dengan sekan alfa. Dan untuk yang terakhir, yang keenam adalah kotan, yaitu seperti karena kebalikan dari tan, maka dia seperti rumus tan ya, 180 derajat kali K tambah alfa sama dengan kotan alfa. Nah, itu adalah beberapa rumus yang harus kalian ingat. Mungkin yang perlu diperhatikan itu adalah untuk rumus tan dan kotannya kita menggunakan 180 derajat, sedangkan yang lainnya 360 derajat. Oke, langsung saja ke contoh soal agar lebih mudah dimengerti. Untuk soal yang pertama, misalkan yang ditanyakan adalah sin 420 derajat itu berapa hasilnya. Oke, karena ini adalah sin, maka yang kita gunakan adalah rumusnya yang 360 derajat ya. Artinya 420 derajat ini kita ubah bentuknya menjadi 360 derajat dikalikan berapa ditambahkan berapa agar hasilnya 420 derajat. Kita cari yang mendekati untuk pengalinya.
Pertama, satu putaran itu kan 360 derajat. Pertama 360 derajat itu coba kita kalikan 1, maka hasilnya adalah 360 derajat. Jika 360 derajat ini kita kalikan 2, maka hasilnya itu adalah 720 derajat. Nah, karena pada soal yang ditanyakan adalah 420 derajat, maka yang mendekati adalah yang hasilnya 360 derajat. Jadi 720-nya nggak kepake. Jadi di situ pengalinya atau K-nya adalah 1. 360 derajat kali 1 adalah 360 derajat ditambah berapa biar hasilnya 420 derajat. Maka di situ ditambahkan dengan 60 derajat. Sehingga ini akan menjadi sinus 60 derajat. Jadi kita lihat alfanya aja atau yang paling belakang saja. Sin 60 derajat adalah 1/2 akar 3. Jadi itu adalah hasilnya ya. Oke, selanjutnya Ibu lanjutkan untuk contoh yang kedua. Misalkan yang ditanyakan itu adalah sekan 750 derajat. Sekan ini kan kebalikan dari cos, berarti dia menggunakan 360 derajat dikalikan berapa dan ditambah berapa agar hasilnya adalah 750 derajat. Nah, seperti cara yang tadi, kita cari dulu 360 derajat kali berapa, atau kita cari K-nya dulu. Misalkan kali 1 itu hasilnya 360 dan ini masih jauh dari 750. Kita coba kalikan 2. Kita kalikan 2 hasilnya adalah 720. Jadi 2 ini jauh lebih mendekati. Berarti yang kita gunakan adalah 720-nya, yaitu K-nya 2. Situ kita tulis K-nya 2. 360 derajat kali 2 adalah 720. Ditambah berapa biar hasilnya 750 ditambah dengan 30 derajat. Sehingga ini akan sama dengan sekan 30 derajat. Nah, kemudian kita cari hasilnya sekan 30 derajat itu adalah 2/3 akar 3. Jadi itu adalah hasilnya. Kemudian untuk soal yang ketiga, misalkan yang ditanyakan itu adalah tan 480 derajat. Karena ini tan, berarti nanti rumus yang kita gunakan yang ada 180 derajatnya. Jadi dia akan sama dengan tan 180 derajat dikalikan berapa, kemudian ditambahkan berapa, agar nanti hasil akhirnya menjadi 480 derajat. Jadi 180 kali 1 itu adalah 180, itu masih jauh dari 480. Kita coba kalikan 2, maka hasilnya adalah 360 derajat. Nah, kita coba kalikan 3. Ini ketemu hasil 540 derajat. Ternyata 540 itu melebihi 480. Berarti di sini yang paling mendekati atau yang kita gunakan adalah 360 derajat, di mana K-nya adalah 2. 180 kali 2 itu adalah 360. Ditambah berapa biar hasilnya 480 derajat. Maka di sini kita kurangi, bisa dengan cara dikurangi 480-nya kita kurangi 360 sehingga ketemu hasil 120 derajat. Sehingga ini sama dengan tan 120 derajat. Nah, sekarang tan 120 derajat ini berapa? Kita menggunakan konsep sebelumnya ya, dimana sudut 120 derajat ini terletak pada kuadran kedua, sehingga dia akan sama dengan, di sini ibu akan menggunakan bentuk yang kedua karena setiap kuadran kan ada 2 bentuk. Jadi dia sama dengan tan 180 derajat karena bentuk yang kedua kan dikurangi alfa jadinya.
di mana alfanya di sini 180 derajat dikurangi berapa biar hasilnya 120 derajat. Maka alfanya itu adalah 60 derajat. Sehingga ini akan menjadi sama dengan tan alfa, di mana alfanya 60 derajat. Sekarang kita cari. Karena tan pada kuadran kedua itu adalah negatif, karena hanya yang positif itu hanya sin, maka di situ kita cantumkan min, sehingga hasilnya negatif tan 60 adalah akar 3. Ingat ya, di kuadran kedua yang positif hanya sin saja, maka tannya itu dicantumkan negatif. Nah, untuk mencari tan 120 derajat ini silakan kalian ingat kembali materi sebelumnya, yaitu mengenai perbandingan trigonometri sudut berelasi, yaitu sudut yang lebih dari 90 derajat. Itu kan ada dua bentuk atau dua cara yang bisa digunakan. Di sini Ibu menggunakan cara yang kedua agar lebih mudah ya. Nah, itu adalah contoh yang ketiga. Nah, selanjutnya untuk contoh yang keempat. Contoh yang keempat, misalkan yang ditanyakan itu adalah kosekan 1470 derajat. Kosekan itu adalah kebalikan dari sin, maka yang digunakan nanti yang sudutnya 360 derajat ya. Maka ini akan sama dengan kosekan 360 derajat dikalikan berapa, kemudian ditambahkan berapa agar hasilnya 1470 derajat. Kita coba 360 kali 1 itu adalah 360 derajat. Kemudian 360 derajat kita kalikan 2, itu hasilnya adalah 720 derajat. Ini masih jauh dari 1470. Kemudian coba kita kalikan 3. Ini hasilnya adalah 1080 derajat, dan ini juga masih jauh ya. Kita coba kalikan 4. Maka ini hasilnya 1440. Jadi yang paling mendekati itu adalah 1440, yaitu K-nya 4. Misalnya tidak digunakan. Sehingga di sini K-nya kita cantumkan 4. Karena 360 derajat kali 4 hasilnya 1440 derajat. Ditambah berapa agar hasilnya menjadi 1470 derajat? Bisa dengan cara kita kurangi. 1470 nya kita kurangi 1440, sehingga ini hasilnya 30 derajat. Maka di sini kita cantumkan 30 derajat, sehingga ini akan sama dengan kosekan 30 derajat. Nah, kosekan 30 derajat ini hasilnya adalah 2. Maka untuk contoh nomor 4 kita memperoleh hasil 2. Oke, Ibu lanjutkan. Di sini ada beberapa hal yang perlu kalian ingat berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada sudut berelasi. Jadi ada beberapa rumus, katakanlah rumus yang perlu kalian ingat. Ketika nanti pada soal itu yang ditanyakan adalah sin negatif suatu sudut, ada negatifnya sudutnya, maka itu akan sama dengan negatif sin alfa. Jadi negatifnya atau minnya itu kalian bawa ke depan sin. Contoh, sin negatif 30 derajat itu akan sama dengan kita bawa ke depan minnya negatif sin 30 derajat. Jadi negatifnya tetap negatif, sin 30 derajat adalah 1/2, sehingga hasilnya negatif 1/2 ya. Kemudian untuk yang kedua, jika dia cos negatif suatu sudut, maka dia hasilnya adalah cos
alfa, tetap cos. Negatifnya di sini kita abaikan. Sehingga untuk contoh, misalkan cos negatif 30 derajat, dia akan sama dengan cos 30 derajat. Diabaikan minnya ya. Cos 30 derajat ini adalah 1/2 akar 3. Kemudian untuk yang ketiga, misalkan tan ya. Untuk tan negatif suatu sudut akan sama dengan negatif tan alfa. Jadi minnya itu kita bawa ke depan. Untuk contohnya, tan negatif 45 derajat akan sama dengan negatif tan 45 derajat. Jadi negatifnya kita bawa ke depan. Negatif tetap negatif, tan 45 derajat adalah 1. Jadi ketemu hasilnya negatif 1. Sama halnya dengan sin, cos, dan tan. Misalkan yang ditanyakan adalah kosekan. Kosekan suatu sudut negatif, maka karena dia kebalikan dari sin, maka dia negatif juga. Negatifnya bawa ke depan. Negatif kosekan alfa. Kemudian yang kelima adalah misalkan sekan. Sekan negatif suatu sudut. Sekan itu adalah kebalikan dari cos, maka dia tetap sekan alfa. Negatifnya diabaikan. Yang keenam, kotan. Negatif suatu sudut. Kotan itu adalah kebalikan dari tan, jadi negatifnya kita bawa ke depan. Jadi hasilnya negatif kotan alfa. Jadi dari rumus ini yang perlu kalian ingat, ketika sudutnya negatif, yang hasilnya tetap positif itu adalah sekan dan cos. Jadi diabaikan negatifnya ya. Selanjutnya ada beberapa katakanlah rumus mengenai sin dan cos untuk mempermudah kalian mengingatnya. Khusus untuk sudut yang berada tepat pada kuadran, pada sumbu kuadran. Itu di sumbu X positif, Y positif, X negatif, dan Y negatifnya. Jika dia tepat pada sumbu letak sudutnya, maka hasilnya itu harusnya menggunakan rumus pada sudut berelasi lebih dari 90 derajat. Hanya saja untuk mempermudah kalian mengingatnya, ada beberapa cara. Yang pertama, ini khusus untuk sin atau cos ya. Yang pertama misalkan sin. Untuk sin, jadi kalian gambar dulu kuadrannya. Yang tepat pada sumbu itu kan 0 derajat, 90 derajat, kemudian 180 derajat, 270 derajat, kemudian 360 derajat. Ini khusus untuk sin ya. Pertama yang harus kalian ingat atau hafalkan itu kan sin 0 derajat itu hasilnya adalah 0. Ini harus diingat. Kemudian sin 360 derajat karena letaknya sama dengan sin 0 derajat, maka dia hasilnya juga 0. Kemudian misalkan sin 90 derajat, dia tepat pada sumbu kan. Ini harus kalian hafalkan. Sin 90 adalah 1. Sedemikian sehingga sin 270 derajat yang ada di seberangnya 90 di sumbu Y negatif, maka ini hasilnya adalah negatif 1. Kemudian misalkan sin 180 derajat. Sin 180 derajat karena ada di seberangnya sin 0 atau 360 derajat, maka dia hasilnya juga 0 karena nggak ada negatif 0 ya. Jadi itu yang lebih mudahnya kalian mengingat. Untuk cos juga lakukan hal yang sama. Kita buat kuadran dulu, yaitu 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, kemudian 270 derajat. Ini 360 derajat. Nah, untuk
cos 0, ini harus kalian hafalkan, hasilnya adalah 1. Maka cos 360 derajat, karena di lokasi yang sama ya, hasilnya juga 1. Selanjutnya cos 180 derajat ada di seberangnya 0 derajat, sehingga karena dia di situ negatif, sumbu X negatif, maka hasilnya adalah negatif 1. Kemudian cos 90 derajat, ini harus kalian hafalkan, hasilnya itu adalah 0. Sehingga cos 270 derajat, karena ada di seberangnya atau di sumbu Y negatif, maka hasilnya 0 juga. Di seberangnya 90 ya, karena nggak ada negatif 0. Nah, begitulah cara atau agar kalian mudah mengingat sin ataupun cos untuk sudut yang ada tepat pada sumbu. Nah, ini untuk sin 360, cos 360, sin atau cos 90, sin atau cos 270. Itu semuanya harusnya kalian mencarinya dengan menggunakan cara yang ada di perbandingan trigonometri untuk sudut berelasi, jadi pada materi sebelumnya, agar tidak terlalu panjang dan mempermudah kalian dalam menghitung. Bisa juga dengan cara seperti ini.